Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dan kita menghadapi perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu dalam hidup kami, sehingga sampai detik hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami hendak mempersembahkan pujian di hadapan-Mu Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memimpin kami dari awal sampai pada akhir ibadah kami, agar sungguh-sungguh apa yang boleh kami lakukan Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online. Urapi mereka semua Tuhan, haleluya, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan memberikan hati yang sungguh-sungguh merindukan satu perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami naikkan segala pujian dan syukur kami. Haleluya, amin. Belum pernah ada kasih yang kita temukan seperti kasih Tuhan yang telah membuktikannya di atas salib. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
bahwa belum pernah ada kasih seperti Yesus yang mau menerima kita apa adanya. Kasih di dunia, Kasih yang mengubahkan hidup kita. sanggup menerima diriku apa adanya.
yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang sama denganku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku katakan sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Engkaulah pribadi yang selalu kami kagumi dalam hidup kami, karena kasih-Mu yang mengubahkan dalam hidup kami. Karya-Mu Tuhan yang terbesar telah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dia mati bagiku dan Dia bangkit bagiku. Haleluya.
oleh kuasa darahnya. Kita dihidupkan oleh Tuhan menjadi jiwa-jiwa yang hidup di hadapan Tuhan. Karena salib Tuhan kita hidup. Karena salib Tuhan kita menjadi pemenang-pemenang. Haleluya. Sebab itu jangan sampai kita melupakan pengorbanan Tuhan. Setiap 1 bulan sekali kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Menjadi satu dasar dalam hidup kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Haleluya. Karena Dia sudah mengasihi kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
membuat kami hidup dan membuat kami menang atas segalanya, apapun yang kami hadapi saat ini. Tuhan, biarlah hati kami tetap memandangkan salib-Mu, akan kasih-Mu yang mulia dalam hidup kami. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Allah. Bapa yang di surga, pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Oh, semua karena belas kasihan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu yang berlaku atas hidup pribadi kami dan bersama dengan keluarga kami. Terima kasih karena kami boleh sungguh-sungguh memasuki rencana Tuhan yang indah untuk siap menjadi mempelainya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami sudah diangkat lebih dulu daripada orang percaya yang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya kami bersama-sama. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Kita akan lanjutkan tentang tidak tawar hati yang ketiga, ya. Dalam pembahasan tidak tawar hati yang pertama, yang kita sudah lihat mengapa kita tidak tawar hati walaupun mengalami tekanan yang berat, ya, karena kita berani menolak semua perbuatan sembunyi yang memalukan, ya, tidak berlaku licik, ya, tidak memalsukan firman Allah dan lain sebagainya, ya. Nah, dalam bagian yang kedua kita tidak tawar hati. Kenapa? Karena ada harta yang mulia yang kita punyai dalam bejana tanah liat. Artinya dalam hidup kita, ketika kita sudah membuang semua yang
gelap, yang jelek, maka ya Roh Allah, ya Roh Yesus dan Roh Kudus, ya ketiga pribadi itu akan diam dalam hidup kita, ya sehingga kita mampu mengatasi semua tindasan, ya kita tidak sampai putus asa, ya walaupun kami dianiaya, ya tetap kita bisa memuji memuliakan Tuhan. Bagian yang ketiga bicara tentang tidak tawar hati walaupun harus menghadapi kematian. Haleluya. Jadi ini bertahap. Ya, tidak tawar hati walaupun menghadapi kematian. Ya, biasanya orang paling takut tuh kalau menghadapi kematian. Ya, ya banyak orang akan bingung, ya terutama detik-detik ya akan meninggalkan dunia ini. Nah, sebab itu mari kita belajar bagaimana caranya supaya kita tidak tawar hati walaupun kita harus menghadapi maut. Ya, mari kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 15, ayat 16 sampai ayat 18. Haleluya. Ya, mari kita baca 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir, ya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Ya. Jadi jelas ya, Rasul Paulus itu memberi jalan keluar buat hidup orang-orang percaya ketika ya umurnya sudah semakin tua, ya, firman Tuhan katakan 70 sampai 80. Haleluya. Enggak, kesehatan mulai memburuk. Ya, mulai ada sakit jantung, ya, sakit gula, sakit ginjal, sakit paru-paru dan lain semuanya. Haleluya, ya. Tidak tawar hati. Ya, atau tidak takut. Haleluya, ya, tidak kehilangan keberanian dan lain sebagainya. Haleluya, ya. Itulah sebabnya Paulus memberi solusi, memberi jalan keluar buat kita. Ya, supaya tidak tawar hati, ya, bagian pertama kita akan lihat caranya gimana. Haleluya, ya, supaya kita tidak tawar hati. Mari kita baca ulang, ya. Supaya tidak tawar hati, ya, saya tulis di sini, kita harus secara terus-menerus ya perbarui manusia batin kita. Nah, ketika manusia lahir kita, ya, mata mungkin nggak kelihatan, kabur, telinga mungkin makin kurang dengar, gigi mungkin ya semakin banyak yang rontok. Haleluya, ya. Itu jasmani. Itu pasti. Itu alamiah. Ya. Tetapi supaya tidak tawar hati, kita harus secara terus-menerus ya memperbarui manusia batin kita. Haleluya, ya. Kita baca kembali ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya. Tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batin kami dibarui dari sehari ke sehari. Ya. Jadi yang kita fokus, yang kita perhatikan,
ya bukan lagi jasmani kita. Ya walaupun tetap secara jasmani dirawat, sakit minum obat, sakit ke dokter. Haleluya. Kadang-kadang perlu masuk rumah sakit, dicek. Nah, itu boleh-boleh saja. Tetapi tetap harus ya mengutamakan, haleluya, ya mengutamakan manusia batin kita dengan cara apa? Terus-menerus diperbarui. Ya termasuk setiap hari, ya pagi mungkin, malam mungkin, sore baca Alkitab berapa pasal, ya mengadakan doa, ya doa pribadi atau doa bersama keluarga. Ya, itu yang meningkatkan hidup rohani kita, memperbarui hidup rohani kita. Haleluya, ya sehingga kita kuat ya dalam menghadapi masalah kematian. Ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ya ayat 9 sampai 13. Ya, tolong dibacakan 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13. Ya, tolong. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan jaga apa yang tidak dan juga apa yang kau tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Amin. Ya, kita lihat ya Tuhan kagum ya ketika ya setelah Salomo mempersembahkan korban yang begitu banyak ya 1000 ekor, haleluya, korban bakaran ya di tempat sebuah ya tempat persembahan yang besar yaitu di Gibeon. Ya Tuhan tanya sama Salomo, ya apa yang kau mau? Haleluya. Anehnya ya Salomo tidak minta lain-lain. Ya Salomo cuma minta hikmat. Haleluya. Ya, supaya apa? Ya supaya bisa ya membimbing umat Tuhan yang dipercayakan atas kehidupannya. Ya, satu umat yang sangat besar jumlahnya. Ya, dan permintaan ini ya sampai ya mengagumkan Tuhan. Tuhan pun kagum. Ya kok tidak minta yang lain-lain. Haleluya. Ya akhirnya Tuhan berjanji apapun yang Salomo tidak minta pun akan Tuhan tambahkan dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Ya kenapa? Karena Salomo lebih mementingkan hikmat, yaitu perkara-perkara rohani yang dari surga, ya daripada hal-hal yang lain yang dari dunia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, doa itu mari. Ya, di dalam hidup kita menghadapi maut kita harus mempunyai satu tekad. Ya, untuk minta pada Tuhan perkara-perkara rohani. Ya, lebih dari perkara-perkara jasmani. Ya, kita tidak minta umur sampai 100 tahun lebih dan lain sebagainya. Tapi minta kalau boleh rohani ya ditingkatkan
oleh pertolongan Roh Kudus, oleh pertolongan firman Allah. Haleluya. Ya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 68 ya. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang tubuhku itu makanan yang sungguh dan darahku itu minum yang sungguh, ya, pendengar yang kurang lebih 20.000 orang mereka itu merasa, wah, bagi perkataan ini sukar, bagaimana bisa mengerti, masa tubuhnya Tuhan itu kita makan, darahnya kita minum. Ya, Tuhan itu bicara tentang hal rohani. Ya, tubuh Tuhan itu adalah kehidupan. Ya, tubuh dan darah Tuhan adalah kehidupan, supaya kita menerima tubuh Tuhan seperti makan tubuh Tuhan, seperti minum darah Tuhan. Ya, namun karena yang mendengar itu hanya menangkap secara jasmani, ya, akhirnya mereka semua kurang lebih 20.000 orang, ya, pria, wanita dan anak tinggalkan Tuhan. Ya, kemudian dalam ayat 67 sampai 68, ya, kita baca Yohanes 6 ayat 67 sampai 68. Yohanes 6 ayat 67 sampai 68. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Ya, jadi ketika Tuhan tanya pada murid-muridnya setelah, ya, kurang lebih ada 20.000 orang yang tadinya berkumpul bersama-sama, ya, Tuhan tanya, haleluya, ya, apa kamu juga mau tinggalkan aku? Ya, lalu Petrus mewakili, ya, teman-temannya yang lain, ya, dengan tegas dia mengatakan, ya, Tuhan, kepada siapakah kami harus pergi? Haleluya. Ya, karena hanya Tuhanlah, ya, hanya Yesuslah, ya, yang memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Ya, itulah sebabnya, ya, perkataan ini, ya, perkataan yang betul-betul jujur, ya, daripada Petrus, ya, karena dia sadar bahwa hanya Yesus satu-satunya yang memiliki hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Ya, demikian dalam hidup kita. Ya, kita harus percaya kepada satu-satunya Tuhan, ya, yang memiliki hidup yang kekal. Ya, ya, dalam ayat ayat yang ke-69 Petrus berkata, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Artinya semakin kita mengenal pribadinya Tuhan, ya, semakin kita, ya, betul-betul ingin, ya, hidup kita ini, ya, terus-menerus, ya, berpaut kepada Tuhan. Ya, kita ingin semakin punya hubungan erat, ya, seperti carang itu tidak bisa lepas daripada pohonnya dalam Yohanes pasal 15. Haleluya, ya, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini harus menjadi pengakuan, ya, dan praktek dalam hidup kita. Haleluya, ya, kita bukan hanya mau terima berkat-berkat Tuhan, ya, secara jasmani, tapi juga kita mau maju, ya, mau dewasa di dalam hal-hal rohani. Haleluya, ya, sehingga ketika, ya, Tuhan menjemput kita, haleluya, Tuhan panggil kita pulang, ya, kita dengan hati yang sudah siap, dengan hati yang tenang, hati yang penuh ucapan syukur, ya, bukan dengan hati yang takut. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, dalam ayat 17, ya, kita singkat, ya, kita harus berani menderita karena Tuhan. Haleluya, ya, ya, kita harus berani,
Ya, kalau perlu kita berani ya menderita karena Tuhan. Ya, bukan takut. Haleluya. Ya, kata ayat 18. Sebab kami tidak ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Ya, jadi kita berani menderita. Menderita kenapa? Ya, bukan karena berbuat salah. Ya, menderita bukan karena ya melakukan pencurian atau korupsi lalu masuk penjara, bukan. Ya, kita harus berani menderita karena Tuhan, karena nama Tuhan. Haleluya. Ya. Dalam Roma 8 ayat 18, mari kita baca. Surat Roma 8 ayat yang ke-18. Tolong dibacakan. Roma 8 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Ya, kalau kita berani ya menderita ya sekarang ini ya, maka kita akan diberi mahkota kemuliaan di kemudian hari. Namun kalau kita sekarang tidak mau menderita, boleh ya, kita akan menderita nanti pada zaman antikris. Ya, ketika orang-orang kudus yang sudah sungguh-sungguh yang penuh kedewasaan itu diangkat, lalu ya mereka yang masih ya belum mau dewasa, ya masih main-main dengan dunia ini, masih mencintai dunia, akan tertinggal. Haleluya. Ya, kenapa? Supaya mereka didewasakan dalam penderitaan. Ya, saudara tahu zaman sekarang ya semua buah-buahan itu masaknya tidak wajar. Belum masak sudah dipetik dulu. Ya, lalu apa? Dikarbit. Dipanaskan dalam karbit. Haleluya. Ada yang dicuci dengan obat luarnya supaya kelihatan wah bagus. Ya, semua ini cara-cara. Ya, yang dilakukan buat buah yang belum masak. Ya, belum matang. Demikian juga kalau rohani kita masih mentah. Kalau rohani kita masih setengah matang. Maka ketika Tuhan datang kedua kali untuk menjemput mempelainya, ya saudara-saudara yang tidak dewasa itu akan tertinggal. Ya, supaya apa? Supaya dibawa ke zaman antikris. Ya, supaya diolah di situ. Ya, dalam penderitaan. Lalu kita terpaksa dewasa. Kita terpaksa berseru-seru pada Tuhan. Kita terpaksa cari Tuhan. Haleluya. Ya, tapi dengan cara menderita dulu. Ya, karena penderitaan itu adalah salah satu jalan untuk mendewasakan pribadi seseorang. Ya, sudah bandingkan kalau anaknya orang tidak punya. Haleluya. Ya, kecil-kecil sudah bisa kerja. Ya, umur 13 sudah bisa masak. Ya, bisa cuci. Tapi kalau anaknya orang kaya, walaupun sudah 25 tahun masih tidak ngerti masak. Masih tidak bisa cuci pakaian, setrika pakaian, nggak bisa. Haleluya. Ya, kita baca Ibrani 11 ayat 35 sampai 38. Ya, kita lihat orang-orang percaya ya zaman dahulu, ya bagaimana iman mereka ya menjadi saksi. Haleluya. Ya, Ibrani 11 ayat 35 sampai 38. Ibrani 11 ayat 35 sampai 38. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu
dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak lagi bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Amin. Ya, jadi kita lihat ini orang-orang kudus zaman dahulu. Ya, bagaimana mereka ya hidup begitu menderita. Haleluya. Ya, ada sebagian yang menerima kembali. Haleluya. Ya. Tetapi ada sebagian ya mereka tidak mau menerima kebebasan. Sebab apa? Kebebasan yang dengan syarat. Haleluya. Ya, ada syaratnya. Boleh kamu saya bebaskan, tapi tidak boleh percaya Tuhan Yesus. Tidak boleh berbakti. Ya, mereka nolak. Haleluya. Ya, sebab itu mereka membiarkan diri disiksa, tidak mau menerima pembebasan. Haleluya. Supaya apa? Supaya mereka memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Ya, surat Ibrani selalu berkata lebih baik, lebih baik. Haleluya ya. Jadi kita lihat, kita harus mencari yang lebih baik. Kebangkitan yang lebih baik. Haleluya. Ya, diejek, didera, dibelenggu, dipenjara. Mereka terima. Haleluya. Dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, ya, dengan mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing, ya, sambil menderita kekurangan, keseksaan, dan siksaan. Coba, saudara, ya, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, apa kita masih bisa ikut Yesus? Haleluya. Ya, dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Haleluya. Artinya yang layak bagi mereka itu di Yerusalem baru, bukan di dunia ini. Ya, walaupun dunia ini ya dalam pandangan kita itu indah, menawan, ya, berkeberapan, tapi semua itu sebetulnya tidak layak bagi kita orang-orang percaya ya yang mengejar perkara rohani. Haleluya. Ya, itulah sebabnya ya, mereka membara di padang gurun dan di pegunungan, di gua-gua dan celah-celah gunung. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, dalam ayat 39 katakan mereka semua tidak beroleh apa yang dijanjikan. Ya, sekalipun iman mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian yang kekal, ya, mereka belum menerima. Kenapa? Belum waktunya. Haleluya, mereka harus tunggu, sabar, ya, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, akan membangkitkan mereka dalam kubur, diberi tubuh yang baru. Juga ya, orang-orang percaya masih hidup diubahkan, lalu sama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Haleluya. Ya, itulah sebabnya Rasul Petrus di masa tuanya, ya, dia menulis dalam 1 Petrus 4 ayat 14 sampai ayat 16, ya. 1 Petrus 4 ayat 16 sampai 14 sampai 16. Tolong dibaca. 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Amin. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Amin. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, Amin. atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dengan nama Kristus itu. Amin. Ya, berbahagialah kamu jika kamu menjadi nista karena nama Kristus. Ayat 14. Ya,
Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ada kemuliaan. Haleluya. Ya, kalau kita menderita karena nama Tuhan. Tapi jangan ya kita menderita sebagai pembunuh. Ya, pencuri, penjahat atau pengacau. Artinya kita melakukan satu kesalahan. Ya, tidak taat kepada peraturan pemerintah yang berlaku. Haleluya. Kalau kita menderita karena kesalahan, ya tidak ada kemuliaan. Ya, yang ada malah kehinaan. Haleluya. Ya, ayat 16, tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan adalah dia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Ya. Tuhan tolong kita ya supaya dalam hidup ini, dalam perjalanan iman kita ya tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, kita harus jadi batu lompatan bagi kehidupan orang lain, tapi bukan batu sandungan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir ya dalam ayat 18 ya, kita harus mengutamakan yang tidak kelihatan. Ya, tadi yang pertama kita harus ya secara terus-menerus membarui manusia batin kita, itu yang pertama. Ya, yang kedua kita harus berani menderita karena nama Tuhan. Yang ketiga kita harus mengutamakan yang kelihatan. Haleluya. Ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena kelihatan adalah sementara. Ya, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya, banyak kali kita ya terlalu fokus pada yang kelihatan. Ya, kita senang benda-benda kelihatan, ya. Tas yang mahal, ya, sampai ada tas sampai ratusan juta, saya bingung. Ya, mau buat apa? Ya, kita lebih memperhatikan rumah-rumah yang mahal-mahal. Haleluya. Ya, mobil yang mahal, jam tangan yang mahal, pakaian yang mahal, dan lain sebagainya. Ingat, ya, yang kelihatan tuh cuma sementara. Haleluya. Ya, sedang yang tidak kelihatan hidup rohani kita. Haleluya. Ya, ketekunan kita, kesabaran kita. Haleluya. Ya, sukacita kita dalam Tuhan tidak kelihatan, tapi itu yang kekal, itu yang abadi. Cinta Tuhan. Ya, kita baca ya Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Ya, bicara tentang Nabi Musa. Ya, bagaimana Nabi Musa itu hidup. Ya, Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Tolong dibacakan. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangan ia arahkan kepada upah. Amin. Ya, surat Ibrani pasal 11 ini bicara tentang kehidupan Musa. Ya, Musa sejak lahir ya sudah diangkat jadi anak oleh putri Firaun. Ya, berarti dia adalah cucu dari Firaun. Haleluya. Ya, dia menikmati semua ya hal-hal yang baik, yang indah ya di dalam istana Firaun. Ya, dia juga diberi pendidikan yang tinggi. Haleluya. Ya, itu Musa adalah seorang yang perkasa, seorang yang pandai. Haleluya, seorang yang disegani. Tetapi ayat 24 mengatakan, ya, karena iman maka Musa setelah dewasa
menolak disebut anak putri Firaun. Lalu dia menolak, tidak mau. Haleluya, ya. Karena dia tahu bahwa dia adalah seorang Ibrani. Haleluya, ya, dia menolak. Puji nama Tuhan. Ya, dikatakan ayat 25, ya karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Umat Allah adalah umat Ibrani, orang-orang Ibrani, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, kesenangan dari istana, minum, mabuk, ya, nari, dan lain sebagainya. Haleluya. Kenapa? Ia menganggap ya penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Puji Tuhan, ya. Jadi dia lihat jauh ke depan. Haleluya, ya. Orang lain belum tahu, dia sudah tahu. Ya. Dia sudah bayar harga karena kehinaan Kristus. Puji nama Tuhan. Tidak banyak orang yang tahu. Haleluya. Bahkan orang-orang sekarang pun tidak tahu, ya, bahwa kehinaan karena Kristus adalah sebuah kekayaan, ya, yang lebih besar dari semua harta-harta dalam Mesir, yaitu di harta Mesir itu harta di dunia ini. Kenapa? Sebab sebab pandangannya diarahkan pada upah, pada mahkota. Ya, kalau pandangan kita hanya pada hal-hal yang ada dunia ini, ya, kita lupa, ya, mengarahkan pandangan kita kepada mahkota kemuliaan, ya, yang Tuhan sediakan, mahkota yang kekal, mahkota yang abadi. Haleluya, ya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17 mengatakan, sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan, ya, itu hidup yang berasal, ya, bukan dari Bapa. Ya, hidup yang bukan berasal daripada Bapa, ya, melainkan dari dunia. Ya, tetapi dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, dunia sedang. Ya, apa yang ada dalam dunia itu yang sudah ada lagi, kata, ya, Salomo dalam pengkhotbah. Tidak ada yang baru. Haleluya, ya, dan dunia ini sedang lenyap. Ya, karena satu kali kelak dunia ini akan dibakar, ya, dengan api. Haleluya, ya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, sudah boleh pilih, ya, mau ikut dunia ini atau mau ikut Tuhan. Ya, menjadi orang percaya yang duniawi atau menjadi orang percaya yang melakukan kehendak Allah. Haleluya, ya, supaya mencapai hidup yang kekal yang selama-lamanya. Ya, sudah boleh pilih sekarang. Haleluya, ya, puji nama Tuhan. Ya, sebagai penutup kita akan membaca dari Mazmur pasal 73. Ya, Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Tolong dibacakan. Mazmur 73 Ya. ayat 25 sampai 26. Oke. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bainku bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Ya, saudaraku, kita harus bisa seperti pemazmur ini katakan, ya, siapa gerangan yang ada padaku di surga. Haleluya. Ya, ya, selain Engkau, ya, tidak ada yang ku rindukan, ku ingini. Ya, selain Engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, kita harus punya kerinduan yang begitu indah, ya, kerinduan yang begitu tinggi,
ya siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Ya, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, artinya ya baik hidup kita sekarang di dunia ini, ya kita hanya merindukan Yesus. Ya, sehingga nanti kalau di surga, ya keinginan kita itu akan wujud. Ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Ya, sekalipun satu kali nanti ya Paulus mengatakan kemah kita ini akan rubuh. Ya, akan rubuh. Ya, akan diganti dengan satu ya tempat tinggal yang tidak dibuat oleh manusia, tapi oleh Allah. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Ya, kiranya Tuhan tolong kita sudah selesaikan ya bagian yang terakhir ya. Dalam tema yang sama, yaitu tidak tawar hati. Ya, puji nama Tuhan. Ya, tidak tawar hati, baik waktu kita ya berjalan dalam dunia ini, menerima tugas-tugas yang Tuhan percayakan, ya asal kita mau ya membereskan semua hal-hal yang gelap, yang kotor, ya yang memalukan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Ya, kita persiapkan hati kita. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya.
angkat roti kita sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Nah, kita angkat. Haleluya. Ya, masing-masing kita angkat lebih tinggi dari kata kita, dan kita dengarkan baik-baik. Ya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang di atasnya kita mohonkan berkat ini, adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan roti bersama. Haleluya. Dia yang tidak berdosa telah didosakan kita. Haleluya. Ya, dia dicambuk, ya dihina, ya diolok, diludahi. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Haleluya. Karena dia menanggung ya semua kesalahan kita. Haleluya. Ya, mari kita angkat cawan minuman ini. Ya. Ya. Yang melambangkan tubuh Kristus, yang kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Mari, haleluya. Dengar baik-baik. Bukankah cawan minuman yang di atasnya kita mohonkan berkat ini adalah persekutuan dalam darah Yesus? Haleluya. Kita minum bersama. Haleluya. Ya, tetes demi tetes darah Yesus sejak dalam Taman Getsemani di malam hari, ya, sampai ketika dia dibawa ke Bukit Golgota, ya, dicambuk, disiksa, ditendang, haleluya, dipalu tangan, ya, kakinya, ya, darah terus mengalir sampai air ditombak lambungnya, warna air dan darah. Puji nama Tuhan, ya, yang menderita habis-habisan. Ya, supaya apa? Supaya kita jangan sampai jadi orang percaya yang tidak ingat akan kebaikan Tuhan, tidak ingat akan penderitaan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Mari kita akan masuk dalam doa sekaligus doa berkat. Terima kasih Bapa di surga buat perjamuan suci, perjamuan yang kudus ini, ya, sehingga kami boleh mengenang kembali akan semua korban, ya, yang kau kerjakan baik di dalam dunia ini selama berjalan engkau dalam dunia ini, ya, baik ketika engkau di Taman Getsemani, baik ketika engkau menderita sebagai dalam puncak penderitaan di kayu salib. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Yesus, mau rela, ya, menderita untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami bisa jadi orang percaya, menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan. Ya, bahkan kelak kami akan menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan. Haleluya, ya, di langit dan bumi yang baru. Puji nama Tuhan. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan hadir, ya, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, melawat kami, baik suami dan istri, orang tua dan anak-anak, dimanapun kami berada. Haleluya. Sehingga yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah sudah Tuhan hiburkan, yang kekurangan sudah Tuhan cukupi, bahkan roh yang mulai redup sudah dibakar kembali dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama yang kudus, nama di atas segala nama, kami sudah panjatkan semua doa dan syukur. Yang percayakan bersama. Haleluya.
Aku percaya